kita akan dimulai. Afwan yang perlu dimatikan supaya menjadikan satu keberkahan di malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handphone matiin colokannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an-nabi ya'alin rajali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa alwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويجرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Hari ini kita akan mulai membaca kitab yang judulnya kitab Sifat 20 yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Betawi. Beliau salah satu orang yang diberi izin untuk berfatwa. Fatwa itu maknanya menetapkan satu hukum. Orang yang sudah
kelasnya itu kalau sekarang itu doktor S3, nah itu maka dia boleh memberikan fatwa. Ibu Utsman di antara orang-orang yang mendapatkan predikat sang pemberi fatwa, maka banyak fatwa-fatwa beliau yang dipakai di Indonesia sampai pula ke luar negeri. Rupanya fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Hari ini kita akan baca kitab beliau yang berkaitan dengan akidah, yaitu dasar-dasar agama atau pondasi beragama. Kitab beliau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memuji kepada Allah, segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, dengan pujian-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan-kelebihan pemberiannya. Maka pemberiannya serta sholawat yang akmal beserta sejahtera yang sempurna untuk penghulu kita, baginda kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Setelah memuji kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau musannif Utsman membuka kitabnya wa ba'du. Kemudian daripada itu maka adalah nikmat-nikmat Allah yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Kata Abu Utsman, di antara semua pemberian Allah yang banyak, kita kalau mau kita hitung nggak bisa kita hitung. Wala ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan kalau kamu mau hitung nikmat Allah itu nggak akan bisa terhitung. Tapi di antara sekian banyak kenikmatan, apa nikmat yang paling agung? Yaitu nikmat dijadikan orang Islam dan dijadikan orang yang beriman. Itu nikmat yang paling agung, artinya nikmat yang khusus. Allah itu punya nama dua, diantaranya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini berasal dari kata rahmah. Rahman, Rahim, asal katanya dari kata rahmah. Rahmah itu asalnya dari ihsan, yaitu Allah menciptakan kebaikan. Ihsan ada dua macam, ada ihsan bagi kita, ada ihsan bagi Allah. Kalau ihsan bagi kita manusia itu maknanya tersentuhnya hati yang dibarengi dengan memberikan sesuatu, itu namanya ihsan atau kebaikan. Kayak contohnya kita dah lagi makan, ada orang yang minta-minta, yang awalnya nggak kita gubris, kita makan aja lama-lama tambah kita kesian juga, akhirnya tersentuh lah. Tersentuh itu yang kemudian melahirkan kita berbuat baik, itu namanya ihsan bagi manusia. Hati nih. Tapi kalau ihsan bagi Allah maknanya nggak boleh begitu. Allah nggak pernah tersentuh begitu, karena Allah nggak pakai hati kayak kita.
kalau hambanya minta lama Allah tersentuh. Nggak ada begitu, nggak ada. Itu bukan sifat Allah begitu. Yang tersentuh kalau diminta lama-lama itu sifatnya makhluk, sifatnya manusia, mudah tersentuh. Karena Allah memberikan kebahagiaan, Allah memberikan kebaikan kepada kita, memberikan pemberian kepada kita. Sebelum kita minta, Allah sudah membagikannya. Kitanya belum lahir, kitanya belum diciptakan, kebaikannya Allah sudah ditulis. Bulan akan dikasih ini, bulan akan dikasih ini, bulan akan begini, bulan udah ditulis kebaikan-kebaikan yang akan diberikan Allah kepada kita. Kitanya belum. Jadi perlu minta enggak? Perlu minta enggak? Memang belum minta ya tadi kasih. Nah terus gunanya kita minta apa kepada Allah? Gunanya kita minta itu bukan mau menarik pemberian Allah, bukan mau mengakui kalau saya itu hamba yang fakir, butuh ditolong, butuh dikasih, makanya minta. Tapi pemberiannya Allah itu enggak karena kita minta, gitu loh. Sebelum kita minta, semua pembagian telah dibagikan oleh Allah. Bulan akan dapat segini, bulan akan dapat segini, bulan. Itu namanya ihsan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda nih, ada ihsan bagi hamba manusia, ada ihsan bagi Allah. Terus pemberian Allah kepada hambanya ada dua. Ada pemberian yang Allah disebut pemberian yang umum, ada pemberian yang khusus. Pemberian umum rupanya apa? Diciptakannya kita jadi manusia. Itu umum. Kok umum? Diciptakan jadi manusia itu siapa aja bisa. Biar Ahok juga jadi manusia, jadi orang kafir, jadi orang maksiat, jadi manusia diciptakan, dikasih semua sama Allah. Ada lagi yang diciptakan jadi hamba, itu juga kenikmatan. Kayak siapa? Hewan-hewan, tanaman, itu diciptakan jadi hambanya Allah, dikasih sama Allah. Tumbuhan, batu-batuan, itu pemberian yang umum. Ada lagi pemberian umum kayak apa? Dikasih nafas, dikasih penglihatan, itu umum. Kalau pemberian yang umum begitu disebut namanya Rahman. Maka Allah punya nama dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya zat yang memberikan sesuatu secara umum kepada hambanya. Rupanya apa? Dikasih wujud, dikasih nafas, dikasih penglihatan, pendengaran, ini umum nih. Nah khususnya Ar-Rahim, apa rupanya? Dikasih pemberian yang khusus, apa? Dijadikan orang Islam, dijadikan orang beriman, itu pemberian khusus. Dijadikan habib, dijadikan kiai, dijadikan nabi, jadi ustadz, itu pemberian yang khusus, yang enggak semuanya dikasih. Allah memilih hamba-hamba yang tertentu yang akan dijadikan seperti itu. Terus ada lagi pemberian khusus apa? Rupanya nanti surganya Allah, juga pemberian yang khusus. Enggak semua hambanya masuk surga, tapi Allah pilih. Oh, bulan masuk surga, bulan masuk surga, bulan masuk surga. Allah memilih, tapi yang hadir semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pilihan Allah. Jadi Allah menjadikan dua macam kenikmatan, nikmat yang umum dan nikmat yang khusus. Nikmat umum diberikan oleh siapa saja, nikmat khusus Allah memilih hamba-hamba yang tertentu. Maka di antara nikmat yang khusus yang Allah berikan yang begitu nikmat pada kita apa? Kita dipilih oleh Allah untuk jadi orang iman, untuk jadi orang Islam. Saya mau nanya, ada yang pernah pesan nggak dulu mau jadi orang Islam?
Pesan ada. Tapi kita dipilih oleh Allah, bapak kita orang Islam, ibu kita orang, ini pilihan Allah yang wajib kita bersyukur atas kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nikmat iman dan nikmat Islam, sebab keduanya itulah dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebab memasuki surga dengan segala yang ada di dalamnya dan selamat daripada siksanya Allah dari neraka dengan membuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa iman dan Islam menjadi nikmat yang paling besar? Padahal ada nikmat yang lain, banyak nikmat yang lain. Kenapa iman Islam dijadikan nikmat yang paling besar? Karena Allah menjadikan Islam dan iman sebagai jalan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang masuk surga kecuali yang masuk orang Islam. Gak ada selain Islam yang akan masuk surga. Ini sekarang hal ini mulai dikabulkan. Orang-orang filsafat, orang-orang liberal mulai ngomong apa? Surga mah bisa dimasuki siapa saja. Semua agama sama, bisa masuk surga. Ini mulai begitu nih. Fungsinya apa? Tugasnya apa? Untuk mengacaukan kita hingga nanti generasi muda itu bebas memilih agama selain agama Islam. Dengan mengatakan semua agama itu sama. Dikacaukan saja ini orang-orang liberal yang mengatakan mereka itu, kita itu manusia bebas berpikir, jangan terpaku pada sesuatu, hingga semua dianggapnya sama, semua sederajat. Maka muncul ada emansipasi apa? Wanita sederajat dengan pria, hingga nanti warisan pun minta disamakan. Kenapa? Kan sederajat kita. Itu kerjanya siapa? Orang-orang filsafat, orang-orang liberal. Maka hati-hati nih. Jadi tidak semua agama itu sama, enggak. Terus agama yang diturunkan oleh Allah, agamanya semua para nabi itu semua adalah agamanya agama Islam. Gak ada satu nabi pun yang agamanya bukan agama Islam, gak ada. Semua nabi itu beragama Islam. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad SAW, semuanya beragama Islam. Hingga jangan sampai kita ini mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka pesannya Nabi dulu apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini kan menunjukkan apa? Allah menjadikan iman dan Islam itu nikmat yang paling besar hingga dijadikan jalan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain orang Islam gak akan masuk surga. Jadi ini adalah hal yang membuat kita bahagia, karena kita dijadikan Allah sudah punya kunci untuk masuk surganya Allah. Tinggal kuncinya bisa kita pegang gak sampai hari kematian kita. Kalau kita pegang terus sampai hari kematian kita, maka pasti kita masuk surga. Matinya pasti husnul khotimah ketika meninggalnya megang kunci surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun akan diselamatkan dari neraka yang selama-lamanya.
yaitu karena dia menjadi orang yang Islam dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini nikmat yang terbesar karena Allah jadikan sebagai kunci untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Terus dengan apa? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Apa bentuknya taat? Menjadi orang Islam, yaitu melakukan semua rukun-rukun Islam yang diperintahkan oleh Allah. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yakni orang yang akil, baligh, maka wajib bagi orang-orang yang telah akil baligh, namanya orang mukallaf. Apa orang mukallaf itu syaratnya? Orang mukallaf ada berapa? Ada 4 saja. Orang mukallaf itu ada 4 rukun. Kalau 4 ini ada, maka seseorang disebut mukallaf. Kalau 4 ini enggak ada, maka enggak disebut mukallaf. Yang pertama apa mukallaf? Berakal. Berakal itu ukurannya apa? Seseorang disebut orang berakal, ukurannya apa? Tahu mana yang bisa berpikir. Yang paling ringkas, yang paling ringan apa? Ukurannya nih orang sudah dewasa. Ini orang disebut udah orang yang gede gitu loh. Atau tamyiz. Ukurannya ulama ahli fikih ngasih ukuran gampang, udah bisa makan sendiri. Udah bisa cebok sendiri, maka dianggap sudah berakal. Kalau seseorang kok belum bisa mandiri, maka dianggap dia belum berakal. Yang pertama tuh, jadi kalau ada orang yang kita punya anak itu sudah mandiri, maka dianggap itu sudah disebut orang yang tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan sesuatu, bisa tahu mana kanan, mana. Kadang ada orang bingung loh, motor kiri kanan dia, kadang pedal hijau sama biru aja, kadang biru juga. Iya, hijau sama biru. Jadi ukurannya orang itu berakal bisa membedakan sesuatu. Kalau orang belum bisa membedakan sesuatu, berarti akalnya belum berakal. Nah, bisa bedain, bahaya itu. Yang jelas mana istrinya orang, mana istri kita, begitu. Bisa bedain, berarti waras. Kalau nggak bisa bedain namanya, nah iya kan berarti waras kan. Kalau nggak bisa bedain, tidak berakal. Terus balik. Balik itu apa? Dewasa. Ya, sudah pernah mimpi keluar air mani atau kalau wanita haid. Berapa umurnya? Kalau laki-laki 9 tahun sampai kalau wanita 9 tahun. Minimalnya usia laki-laki maupun perempuan yang balik minimalnya 9 tahun. Minimalnya. Gak ada wanita haid di bawah 9 tahun, gak ada. Kalau ada wanita haid di bawah 9 tahun, maka darahnya bukan darah haid. Darah haid akan keluar kalau usianya sudah 9 tahun. 9 tahun juga 9 tahun hijriyah, bukan masehi, bukan. Laki-laki berapa? Juga 9 tahun minimalnya.
Kalau 9 tahun sudah haid, maka sudah dihitung dewasa. Kok 9 tahun belum haid, tunggu 10 tahun. Kok belum haid, tunggu 11 tahun. Belum haid juga sampai batasnya 15 tahun. Kalau 15 tahun tetap belum haid, maka wajib dia menjalankan syariat agama walaupun belum haid. Batas maksimalnya 15 tahun. Begitupun laki-laki. Laki-laki kok belum mimpi sampai 15 tahun ditunggu, maka setelah 15 tahun barulah dia wajib melakukan perintah syariat. Yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga sempurna salah satu pendengarannya atau penglihatannya. Pendengaran atau penglihatan sempurna salah satunya. Kalau dua-duanya hilang gimana? Nggak bisa apa? Kalau dua-duanya berarti bukan kategori berakal. Akalnya hilang. Kalau orang nggak punya pendengaran, nggak punya penglihatan gimana? Iya, kenapa nggak bisa beragama? Karena tidak kategori berakal, jadi tidak ada keputusan dan tidak. Kok nggak berakal? Kan kategori orang berakal kan salah satu bisa mendengar dan melihat. Nggak ada hubungan? Mukalaf disebut mukalaf, satu berakal, dua dewasa, yang ketiga punya pendengaran atau penglihatan. Kalau nggak punya dua-duanya gimana? Kalau nggak punya penglihatan, nggak punya pendengaran gimana? Belum perasaan. Bebas. Kenapa bebas? Karena tidak bisa kita kasih informasi. Coba buta sama tuli ngajaknya ngasih informasinya gimana coba? Bisa? Hah? Pakai pendengaran. Nggak dengar. Bagian daripada zaman faktor. Nah, maka orang yang buta dan tuli itu orang yang bebas dari hukum syariat. Maka masuknya orang-orang yang fatroh. Fatroh itu bebas hukum, nggak disalahkan, tapi dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia punya pendengaran atau penglihatan, maka dia terkena hukum syariat. Kenapa? Dia termasuk mukallaf. Terus yang keempat, bulughud dakwah. Dia menerima berita agama, baik dari nabi, dari kiai, dari ustadz, dari siapa saja. Ada berita agama, dia dengar agama Islam, maka dia termasuk orang-orang yang disebut mukallaf. Jadi mukallaf isinya berapa? 4, berakal, balik, punya pendengaran atau penglihatan, terus mendapatkan berita. Kalau sekarang di dunia ini ada nggak yang nggak dengar Islam? Sudah masuk. Karena sudah zaman Nabi Muhammad tidak ada. Iya, di dunia ini Jadi salah masuk. di pelosok-pelosok itu ada nggak yang belum dengar Islam? Kalau di mungkin dalam hutan-hutan yang belum pernah belum Semuanya terjadi. udah. Ada. Nggak Hutan ada. mana kira-kira? Dalam pedalaman Dayak seperti ini sebelum masuk istilahnya risalah mungkin ada juga. Sekarang Udah nggak ada. sekarang masih ada nggak tempat? Wah itu sudah masuk sudah risalah sudah masuk. Udah masuk semua. Artinya semua sudah mendengar tentang agama Islam gitu kan. Jadi kalau bicara masih ada tempat-tempat yang belum dengar tuh, maka tempat itu termasuk tempat yang bebas dari hukum karena belum didatengin oleh Islam, belum ada kiai yang ke situ, belum ada informasi. Jadi 4 namanya apa?
mukallaf. Orang yang mukallaf wajib masuk ke dalam agama Islam. Tiap mukallaf wajib masuk agama Islam. Kalau nggak mau masuk gimana? Hukumnya kafir. Jadi kenapa ada kata-kata kafir? Ada kata-kata kafir karena orang yang menolak masuk agama Islam, maka disebut kafir. Kafir itu kata-kata kasar apa halus? Halus. Hah? Halus. Kasar apa halus? Kasar, kasar. Kafir. Kafir. Kasar. Karena kafir itu kan menutup dirinya. Menutup diri. Menutup diri, jadi menutup diri dari Islam. Maka kata-kata kafir itu kata-kata yang halus. Bukan. Kalau jangan lihat anak ngomong kafir, langsung kalau kafir, nggak begitu maksudnya. Maksudnya kalimatnya itu di dalam maknanya itu enggak disebut kalimat yang mencaci orang lain atau menghardik orang lain, bukan. Karena artinya menutup diri gitu loh. Buktinya mana? Ketika Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir disebut kafir oleh Nabi, nggak ada yang marah. Sekarang marah, maunya non muslim, ya aneh nih. Ya, lah orang yang nggak jadi mukallaf, orang yang nggak punya syarat 4 tadi, maka dia disebut bukan mukallaf. Kalau bukan mukallaf berarti dia bebas hukum. Surga yang termasuk bebas hukum bukan mukallaf siapa saja? Di antaranya orang tuanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kamu sekarang nyetel YouTube, coba kamu buka orang tua Nabi di mana, surga atau neraka? Kamu akan muncul neraka semua. Kenapa? Ya, karena hadis Rasulullah Wahabi, karena hadis Rasulullah goblok gitu. Hah? Karena mereka menganggap orang tua Nabi harus beragama Islam. Nah gimana mau agamanya Islam? Nabinya aja belum berdakwah, Nabinya aja belum usia 40 tahun, orang tuanya meninggal. Bagaimana orang tua Nabi dikatakan harus masuk neraka? Quran mengatakan kami tidak akan menyiksa suatu kaum hingga kami menurunkan Nabi kepada kaum tersebut. Coba, berarti orang-orang tua Nabi, Sayyid Abdullah, Siti Aminah, dan yang lain-lain yang meninggal sebelum Nabi berdakwah, mereka masuk surga. Kenapa? Karena mereka orang-orang fatroh, dibebaskan dari hukum. Nah, saya nanya, kalau nenek moyangnya orang Indonesia masuknya mana? Yang pada nyembah apa? Patung, pada nyembah berhala, pohon, ada tekek disembah, sapi disembah, kucing. Masuknya mana itu? Surga. Kenapa? Gak ada nabi yang datang kemari, gak ada berita tentang agama Islam. Mau nyembah apa saja masuknya surga, gak bisa disalahkan gitu. Kenapa? Belum ada peraturan. Kamu kalau lewat perempatan jalan, kamu ngebut, kira-kira ditilang nggak? Hah? Kalau ada lampu, kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Yang nilang siapa? Oh, nggak ada peraturannya. Ditilang gara-gara ada peraturan, ada lampu merah. Maka sebelum diberlakukan peraturan itu bebas, nggak ada hukuman untuk orang tua kita, gitu loh. Setelah datangnya ada berita, maka barulah ada hukum, mana yang kafir, mana yang mukmin. Jadi kita berpegang orang tua Nabi semuanya sampai ke Nabi Adam, nggak ada satupun orang tua Nabi yang kafir, nggak ada. Semua orang tua Nabi adalah beragama Islam. Hati-hati nih,
sampai kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa ayah Nabi Ibrahim? Hasan. Agamanya apa? Agama Nabi penyembah berhala. Nah, kafir berarti itu. Tapi sudah ada risalah dari Nabi Ibrahim. Nabi ayahnya kafir gak? Kafir. Nah itu tidak boleh meyakini ayahnya Nabi ada yang kafir, nggak boleh. Haram hukumnya meyakini ayah ibunya Nabi ada yang kafir. Terus Azar siapa? Azar itu disebut Abi, sama kayak Nabi Muhammad nyebut Abi Lahab, Abi Jahal. Itu siapanya Nabi? Paman. Jadi Abi kata orang Arab itu namanya paman. Begitupun Nabi Ibrahim menyebut Azar, ya Abi, maka itu namanya paman. Azar memelihara Nabi Ibrahim dari kecil. Ayahnya Nabi Ibrahim yang asli namanya siapa? Taroh. Catat kalau otaknya normal tuh. Namanya apa? Taroh. Taroh siapa? Orang muslim. Gak ada orang tua Nabi yang kafir, gak ada. Ini yang harus kita imani. Sejak Nabi Adam alaihi salam terus sampai ke Nabi kita Muhammad, semua nama ruh-ruhnya Nabi itu, jasadnya, rahimnya semua dipilih Allah dari rahim-rahim yang suci, dari sulbi-sulbi yang suci, hingga Nabi turun-temurun melalui sesuatu yang suci. Gak ada yang kafir, gak ada. Kalau kafir berarti Nabi pernah melewati sesuatu yang kotor, dan itu gak terjadi pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita imani bahwa mereka semuanya ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting nih. Jadi kita ngerti sekarang namanya mukallaf. Ada berapa? 4. Dan yang bukan mukallaf maka dia dibebaskan. Di antaranya siapa? Orang gila, orang yang idiot, nggak bisa dapat informasi, orang yang di pelosok-pelosok yang nggak ketemu sama orang lain, maka mereka semuanya dibebaskan dari hukum-hukum agama Islam. Lah yang mukallaf maka mereka semuanya wajib masuk ke dalam agama Islam. Caranya masuk agama Islam gimana? Cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan gampang. Tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sah jadi orang Islam di dunia. Betul nih? Jadi orang Islam di dunia. Kenapa kok di dunia? Karena orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mendapatkan karomahnya 2 kalimat syahadat di dunia. Apa diantaranya? Dilindungi darahnya oleh orang Islam. Dia boleh kawin sama anaknya orang Islam, boleh dikubur di kuburnya orang Islam. Kalau sakit boleh ditengok, kalau mati boleh diziarahin, kalau ada rampasan perang dia akan dibagi. Itu keistimewaannya orang yang mengucapkan 2 kalimat di dunia. Lah untuk sah sampai akhirat gimana? Harus syahadatnya pakai ilmu. Itu orang yang sholat itu sholatnya akan sah diterima oleh Allah kalau sholatnya pakai ilmu. Kalau orang nggak ngerti ilmunya sholat terus sholat gimana? Nggak sah di akhirat. Di dunia kelihatannya seperti orang sholat. Orang yang pergi haji nggak ngerti ilmunya haji gimana? Kelihatannya seperti orang haji, tapi di akhirat nggak dapat nilai dari Allah. Kenapa? Karena sholatnya, hajinya, ibadahnya nggak pakai ilmu. Dikatakan dalam kitab Zubat, apa dikatakan?
Siapa orangnya yang beramal, man ya'mala bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal, yang amalnya dikerjakan tanpa ilmu, maka amalnya itu tertolak oleh Allah, nggak diterima. Jadi setelah jadi orang Islam, kewajibannya apa? Belajar ilmu pengetahuan. Kalau nggak belajar ilmu, maka seluruh amal-amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, haji, zakat, 5 ini semuanya harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, nggak diterima oleh Allah. Maka syahadatnya orang yang pengen sampai ke akhirat, syahadatnya harus pakai ilmu. Apa ilmunya? Tahu rukunnya, tahu syaratnya, tahu sahnya, tahu batalnya. Maka orang itu berarti tahu ilmunya syahadat. Orang yang tahu ilmunya sholat gimana? Tahu rukunnya, tahu syaratnya, tahu sahnya, tahu batalnya. Berarti dia tahu ilmunya sholat. Kalau rukunnya sholat nggak ngerti, batalnya sholat nggak ngerti, sahnya sholat nggak ngerti, terus dia sholat, diterima nggak oleh Allah? Tidak diterima sholatnya orang yang mengerjakan ibadah tanpa ilmu. Maka di antara rukun Islam yang 5, kata Ibu Usman, mana yang wajib pertama kali kita pelajari? Yang wajib dipelajari pertama adalah mengerti ilmunya 2 kalimat syahadat, bukan ilmunya sholat. Sementara anak-anak kita sekarang duluan pertama ngajarinya sholat, gak pernah diajarkan tentang syahadat. Kenapa? Dianggap kan udah jadi orang Islam, ngapain mikirin syahadat lagi, langsung aja ngurusin sholat. Padahal syahadat kita kalau nggak pakai ilmu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Utsman membuat satu kitab yang isinya ilmu tentang 2 kalimat syahadat. Siapa yang nggak pernah ngaji kitab ini berarti syahadatnya nggak pakai ilmu, syahadatnya hanya ikut-ikutan. Kayaknya kayak orang sholat, anak-anak tuh ada orang ruku ikut ruku, ada sujud. Tanya itu tadi ngerjain apa? Nggak ngerti, pokoknya ikut yang di depannya. Maka orang yang syahadat demikian, hukumnya dia berdosa. Kenapa? Diberikan oleh Allah kesempatan untuk cari ilmunya, tapi dia meninggalkan untuk cari ilmunya tentang 2 kalimat syahadat. Maka hari ini kita buka kitab ini karena kita melihat kalau pelajaran ilmu fikih udah banyak yang ngajarin tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, haji, banyak yang ngajarin. Tapi ilmunya 2 kalimat syahadat sudah hampir habis orang yang mengajarkan ilmu ini. Maka kita kepingin menggali lagi, mengajarkan lagi agar kita semua bisa sampai kepada syahadatnya diterima oleh Allah dunia sampai akhirat. Kenapa ilmu ini sudah semakin hilang? Karena orang yang ngajarin ilmu ini itu musuh utamanya iblis. Setan itu paling benci sama orang yang ngajarin ilmu tauhid. Kenapa? Karena ilmu tauhid membebaskan kamu dari neraka yang selama-lamanya. Sedangkan setan pengennya kamu masuk neraka yang selama-lamanya. Maka ini ilmu yang bertentangan dengan setan. Ilmu yang diharapkan pertama hilang di dunia, ya ilmu ini.
agar orang semuanya syahadatnya nggak sah sampai ke akhirat. Kalau nggak sah gimana? Di akhirat nggak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia ngucapin 2 kalimat syahadat. Ini yang disenangi oleh setan, yang diharapkan setan, hingga orang yang mengajarkan ilmu ini sudah semakin sedikit, semakin habis, semakin hilang. Maka guru-guru kita semuanya ngasih amanat, ajarkan kembali ilmu ini agar bisa membawa semua saudara kita syahadatnya bisa diterima oleh Allah dunia sampai akhirat. Nggak cuma sholatnya yang sah, nggak cuma puasanya yang sah, tapi syahadatnya pun sah dunia sampai akhirat insya Allah. Jadi ini yang kita mulai mengajarkan apa yang dituntut oleh Habib Utsman bin Yahya, yaitu mau mengajarkan ilmu tentang 2 kalimat syahadat. Karena di antara rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka apa yang disampaikan oleh Habib Utsman bahwa amal-amal kita itu menjadi amal yang bentuknya adalah sebagai amal yang menampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, ngapain kita sholat? Bersyukur kepada Allah. Bicaranya syukur itu nggak cuma makasih ya Allah ya, nggak cuma begitu, tapi ada caranya syukur yang namanya syukur istilah. Ada syukur lughatan, ada syukur istilah. Syukur lughatan itu apa? Ya hanya ngomong doang, ya Allah makasih ya, kamu dikasih sesuatu sama orang, Bib makasih ya Bib, alhamdulillah. Itu namanya syukur lughatan, syukur secara bahasa. Kalau syukur yang begitu, kucing juga bisa. Kenapa? Kamu ngasih makan kucing, setelah makan kucing akan nempel-nempel ke badan kamu tuh. Nah, kenapa dia? Terima kasih, bersyukur ya. Itu namanya syukur lughatan. Nah, kalau syukur istilahan, syukur yang diperintahkan oleh agama, syukur yang bagaimana? Yaitu mengembalikan semua nikmat yang Allah berikan untuk alatnya ibadah kepada Allah. Itu baru namanya syukur. Apa contohnya? Dikasih mata, matanya untuk ngaji. Dikasih telinga, telinga untuk mendengarkan ceramah-ceramah. Dikasih kaki, kakinya untuk datang ke tempat ilmu, untuk ibadah, gitu loh. Dikasih rezeki, rezekinya untuk sedekah. Itu namanya dikembalikan itu semua untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang kita kerjakan, yang mana ibadah itu pengen kita harapkan diterima oleh Allah dan membawa kita masuk surganya Allah, adalah ibadah yang tujuannya bersyukur kepada semua pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita akan mulai masuk perjumpaan yang akan datang, yaitu mulai masuk rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Kita akan bahas nanti apa rukunnya, apa syaratnya, apa sahnya, apa batalnya. Kita tahu syahadat kita itu sudah benar atau belum benar. Kalau belum benar, kita perbaiki bersama-sama. Kalau sudah benar, kita kokohkan, kita kuatkan sampai hari kematian kita insya Allah. Makanya kalau bagi yang muda-muda, yang semangat, maka bawa buku, bawa catatan, banyak yang perlu dicatat sebagai pengingat kita agar kita dapat ilmu pengetahuan. Karena jangan dianggap ini sebagai siaran radio yang cuma didengerin sambil lewat, habis itu pulang bubuk. Sayang, kamu percaya sama saya, kamu gak akan jumpai pengajian ini 100 tahun lagi, gak akan kamu jumpai. Kamu boleh cari di mana aja. Yang menang itu berarti ya? Nah, itu yang untung tuh. Oh iya, gitu ya. Udah nas
Doa ini akan mundur sampai orang nggak akan ada lagi orang-orang yang ngaji ilmu ini. Maka beruntunglah kita masih punya kitab Usman, masih bisa kita baca bareng-bareng, yang mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah paham yang sama dengan pahamnya para aulia Allah, para syuhada, para sholihin, hingga kita bisa kumpul bersama mereka di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali ada pertanyaan. Ana jadi Ana mengambil jadi definisi daripada hadis mangkola akhirul kalamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis mengatakan mangkola akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah itu kan jadi orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu bagian daripada hanya termasuk orang Islam. Jadi belum muslim atau beriman karena dia sudah mengucapkan. Jadi yang dimaksud dengan mangkola akhiru kan ada dua hadis ini. Mangkola la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Lalu ada dua hadis lagi mangkola akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat maka masuk surga. Nah, apa pengertian dua hadis ini? Karena di hadis yang memang dikategori sebagai hadis dhaif ya, tapi yang satu Sahih Bukhari Muslim. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang satu lagi mangkola akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, itu pengertiannya bagaimana ini? Ya, sama. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka pasti masuk surga. Maka yang dimaksud mengucapkan la ilaha illallah itu diperjelas dengan hadis berikutnya, maknanya yang sampai dibawa pada kematian. Ya. Kalau sampai kematiannya nggak membawa itu, walaupun pada awalnya dia ngucapin la ilaha illallah, maka tetap matinya nggak selamat. Jadi hadis tersebut tetap punya maksud siapa yang akhir ucapan hidupnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya ada dua hadisnya. Yang satu, siapa yang meyakini la ilaha illallah maka masuk surga. Kok meyakini kenapa? Bagi orang yang bisu. Kalau bisu bisa ngomong nggak? Terus bisa masuk surga dong. Terus nggak bisa masuk surga dong kalau nggak bisa mengucapkan. Tapi innallaha alimun bidzati sudur. Nah itu hadisnya mana? Enggak dalam Al-Qur'an. Ada hadisnya dua. Makanya hadisnya dua. Yang satu, siapa yang meyakini la ilaha illallah maka masuk surga. Satunya yang mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Kok dua, kenapa? Karena ada dua golongan manusia. Ada yang bisa ngomong, ada yang nggak bisa ngomong, gitu loh. Jadi pentingnya apa? Pentingnya sampai akhir hayatnya. Kalau belum di akhir hayatnya ya belum, masih belum finish namanya. Kalau finishnya bisa mengucapkan itu maka selamat. Sudah, saya rasa tidak perlu ditanyakan lagi karena piring sudah Keluar. Karena piring sudah keluar. saja, insyaallah ya. Soalnya Anda lihat muka-mukanya pada cuk semua cuk.
Ya insya Allah pengajian kita malam hari ini yang dibawakan oleh Habib Quraisy insya Allah bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk para sahabat kita, untuk para lingkungan kita. Berikanlah ilmu walau sedikit yang kita tahu. Bukan begitu, ya? Ya, insyaallah pengajian kita malam hari ini memberikan satu keberkahan dunia wal akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Keluar. Ini alhamdulillah, soalnya aneh alam ikan ini. Hujan, kebunnya setahun sekali keluarnya. Baik, bulan-bulan suci Ramadan bi. Ini bersyukur berkah pengajian. Amin. Aduh. Itu besar tuh sih. Ini. Nasi. Tuh ya nih. Nasi di apa? Termos sekarang. Lagi piring. Ini porsi ente nih. Iya nih. Ini. Ya geser. Ini piring. Ini tempat ini ya. Bukan. Piring.